Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Saya Kukuh dari unit ARFF Bandara Internasional Banyuwangi. Bisa teman-teman lihat, di sini saya membawa suatu alat pemadam api ringan. Kami sebagai personel ARFF khususnya bandara ini teman-teman, wajib memastikan APAR ini ready to use. Tentunya kami harus melakukan pengecekan APAR ini secara berkala teman-teman. Dalam melakukan pemeriksaan APAR ini, ada beberapa hal yang harus kami perhatikan teman-teman. Misalnya posisi, kondisi fisiknya, tekanan pada tabungnya, pin pengamannya, dan yang terakhir label cara penggunaannya teman-teman. Biasanya kami mencatat hasil pemeriksaan APAR di record tag ini dan checklist APAR ini teman-teman. Lalu kami mengetik ulang catatan dalam checklist ini agar lebih rapi dan tersimpan sebagai soft file. Dengan cara yang biasanya itu, data APAR tidak dapat dilihat secara real time teman-teman. Selain itu, kami juga sering ganti record tag ini karena basah terkena hujan. Sekarang kami coba mengganti cara biasanya itu dengan sistem yang membantu petugas ARFF dalam penyimpanan data pengecekan APAR, di mana menggunakan QR code dan aplikasi Android sebagai medianya. Cara kerja sistem ini, sebagai awalan, QR code yang mengandung data masing-masing APAR seperti pemilik APAR, merek APAR, berat APAR, jenis APAR, dan ID APAR ditempel di masing-masing APAR. Kemudian, menggunakan aplikasi yang telah terinstall di Android, teman-teman bisa scan QR code tersebut untuk mendapatkan data yang tersimpan di dalam QR code. Dengan data yang didapatkan dari QR code, teman-teman bisa mendapatkan data hasil pengecekan terakhir APAR dari database server menggunakan HTTP GET. Khusus teman-teman petugas nih, bisa mengirimkan data hasil pengecekan APAR dan pemindahan APAR ke database server menggunakan HTTP POST. Nah, untuk tambah juga nih, selain melayani Android, si database server ini juga melayani permintaan dari website loh. Selanjutnya, kami jelaskan fitur-fitur pada sistem ini teman-teman. Untuk aplikasi yang terinstall di Android nih, terdapat 5 fitur. 3 fitur dapat diakses oleh semua orang, antara lain fitur penggunaan APAR. Di sini, teman-teman pengguna akan diberikan gambar penggunaan APAR. Tarik kunci pengaman, arahkan ke dasar api, tekan gagang, sapukan dari sisi ke sisi. Lanjut ke fitur Dena. Untuk fitur ini, aplikasi akan menampilkan beberapa gambar Dena beserta posisi APAR, seperti Dena terminal internasional, Dena terminal domestik, Dena kantor administrasi, serta Dena TLMP. Kemudian, di fitur cek kondisi, teman-teman bisa melihat hasil terakhir pengecekan APAR. Teman-teman melakukan scan QR code pada APAR, kemudian berdasarkan ID APAR, database server akan memberikan hasil terakhir pengecekan APAR seperti kondisi fisik APAR, segel pengaman, tanggal terakhir dicek, lokasi dicek, dan petugas yang melakukan pengecekan. Dua fitur selanjutnya adalah fitur yang hanya dapat diakses oleh petugas ARFF dengan cara teman-teman petugas login terlebih dahulu, yaitu memasukkan username dan password masing-masing petugas. Untuk fitur scan QR code digunakan petugas untuk memasukkan hasil pengecekan APAR yang sudah dicek. Petugas melakukan scan QR code APAR, kemudian melakukan checklist pada aplikasi terkait hal-hal seperti ada kerusakan tidak, posisi APAR pada tempatnya atau tidak, segel pengaman ada atau tidak, tekanan pada tabung dalam keadaan normal atau tidak, dan label cara pengoperasian dapat dibaca atau tidak. Yang terakhir, fitur pemindahan yang digunakan petugas untuk memasukkan data pemindahan APAR. Fitur ini berguna agar terdapat data histori dan tracking APAR yang dipindah. Petugas melakukan scan QR code pada APAR yang dipindah, lalu petugas memilih ruang lingkup dan lokasi pemindahan APAR di pilihan drop-down serta mengisi alasan pemindahannya.
Untuk saat ini, aplikasi yang terdapat di web hanya dapat diakses oleh petugas ARFF saja, sehingga teman-teman petugas harus login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan passwordnya masing-masing. Di web ini terdapat 3 fitur yang dapat teman-teman petugas peroleh. Pertama, laporan hasil pengecekan APAR. Teman-teman petugas tinggal memilih bulan di mana ingin ditampilkan hasil pengecekan APAR-nya. Misalnya saya memilih bulan Agustus, lalu klik button load data. Maka data yang diinginkan akan muncul, mulai dari ID APAR, lokasi, pemilik, hasil pengecekan APAR, sampai ke pemeriksa. Di akhir tabel terdapat informasi tambahan seperti jumlah APAR yang sudah dicek, jumlah APAR yang sesuai parameter, jumlah APAR yang kurang sesuai parameter. Jika teman-teman petugas ingin mendapatkan laporan dalam bentuk Excel, tinggal klik button Convert Excel. Lalu klik laporan APAR bulan Agustus, maka secara otomatis akan terdownload. Seperti ini contoh laporan Excel yang akan teman-teman dapat. Lanjut fitur kedua, data APAR. Di sini ada beberapa filter yang dapat teman-teman pakai, misalnya lingkup lokasi, pemilik, kapasitas, jenis, merek, sudah dicek atau belum dicek. Jika teman-teman tidak memilih filter-filter tersebut, maka otomatis akan menampilkan seluruh data APAR, mulai dari ID APAR, kapasitas, tanggal expired, status cek, sudah dicek atau belum. Di akhir tabel ada informasi tambahan seperti jumlah APAR yang expired, jumlah APAR yang belum expired, jumlah APAR yang tidak diketahui status expirednya, jumlah APAR yang sudah dicek, jumlah APAR yang belum dicek. Di fitur kedua ini juga terdapat kemampuan untuk convert data to Excel. Lanjut ke fitur ketiga, perpindahan APAR. Di sini teman-teman petugas tinggal memilih bulan di mana ingin ditampilkan data perpindahan APAR-nya. Misal bulan Agustus, lalu klik button load data. Maka akan tampil datanya mulai dari ID APAR, lokasi awal APAR-nya, lokasi dipindah APAR-nya, petugas yang memindah, dan alasannya dipindah. Nah, itu tadi sistem yang coba kami buat teman-teman. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Wassalamualaikum.